Selamat pagi Pak. Jadi hari ini kita punya waktu 2 jam, tapi kita jangan lama-lama ya, 2 jam. Terima kasih Pak. Nanti kan apa namanya itu mic-nya nanti kita bergantian saja. Baik, saya akan yang harus saya lakukan adalah nanti Bapak Ibu adalah saya akan share dulu sebentar. Share konten. Baik, jadi Bapak dan Ibu harus menyelesaikan kegiatan di dalam di saat ini ya, sistem keamanan jaringan. Jadi dimulai dari bentar. Jadi dimulai dari sesi pertama, yaitu membaca ya, bahan bacaan. Bapak Ibu bisa baca saja. Nanti setiap baca ada progresnya. Jadi ada nilai yang masuk dan nilai ya dari 100% berapa progres yang dikerjakan. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa ada lembar kerja LK. Ya, LK ini sifatnya adalah jadi di modulnya sudah ada LK. Jadi tinggal dikerjakan, nanti diupload lagi, nanti akan mendapat progres lagi di dalam LK ini. Halo? Bisa kedengaran Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya, Saya musiknya. Ya. Terus nanti di bagian akhir ini Bapak Ibu akan menemukan job sheet praktek mandiri di kumpulan tugas ya. Kita lihat di sini pada kumpulan tugas nah dia kumpulan tugas ini nanti uploadnya ya. Saya kembali dulu di kumpulan tugas. Ini ada job sheet 1 sama job sheet 2. Ini akan bertambah sebanyak kegiatan belajar. Jadi kalau sekarang kita kegiatan belajar 1 cukup mengerjakan job sheet praktek mandiri untuk job sheet yang pertama saja yang ini. Nanti hasilnya seperti biasa di-upload. Nah, untuk job sheet ini Bapak Ibu akan berkembang nanti diisikan. Ini keterangan atau cara mengerjakannya Bapak Ibu bisa lihat di videonya. Mungkin sudah pernah dilihat ya, yaitu video penjelasan konteks. Bentar, ini ada video. Saya back aja dulu. Mungkin sekarang Bapak Ibu belum bisa mengakses LMS karena banyak yang tertukar kelasnya. Ada kelas C, tadinya namanya ada di kelas D. Jadi sekarang diperbaiki lagi. Dan nanti kalau sudah bisa menemukan jenis-jenis job sheet tadi di sini. Kemudian ada videonya juga. Video yang harus penjelasan dari tiap job sheet. Contohnya yang job sheet 1. Nah, di sini Bapak Ibu bisa temukan video. Nah, ini dia video pembelajaran sesi 1. Jadi ini cukup penjelasan mengenai bagaimana kita melaksanakan praktek mandiri. Nah, ini saya akan ulas sedikit lagi tentang penggunaan praktek mandirinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu setelah download job sheet, saya akan share dulu satu bagian lagi. Stop sharing yang ini.
Baik, ini kegiatan pembelajaran 1 ya, atau KB1, yaitu kegiatan belajar untuk menganalisis kemungkinan potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Intinya dari kegiatan pembelajaran 1 ini, Bapak cuma akan melakukan Nmap untuk melihat scanning port, kemudian melakukan lihat sistem operasi dan port apa yang bisa dilakukan atau dibuka. Intinya cuma itu. Tapi di sini kita lihat berdasarkan, baik, ini dia aktivitasnya. Kalau mau kebaca aktivitas pembelajaran di materinya, yaitu mempraktekkan penggunaan sistem operasi Kali Linux di komputer klien. Ya, ini aktivitas pembelajarannya. Kemudian pada halaman 20 Bapak bisa temukan skemanya, yaitu ada skema jaringan untuk melakukannya. Pertama di sini Bapak Ibu akan temukan sebuah router dengan terhubung ke internet. Ya. Tapi sebenarnya kebutuhan internetnya juga kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau ada lebih baik. Jadi di sini ada router dan ada internet. Yang penting ada jaringan eksternal karena kita akan melakukan Nmap dari luar dan dari dalam. Kemudian ada PC server dan sebuah PC client, juga ada Kali Linux. Bagaimana kita mewujudkan ini? Kita menggunakan virtual mesin seperti ini. Ya. Jadi ini diwujudkan dalam virtual mesin, ada sebuah router dan ada 3 buah komputer sebagai klien. Yang pertama sebagai server fungsinya, kemudian yang ketiga sebagai klien, dan ketiga ada Kali Linux untuk testing di sini. Seperti ini. Ya. Saya akan geser-geser dulu sedikit. Nah, Bapak dan Ibu, di sini PC host kita yang terintegrasi VMware atau virtual machine pasti memiliki sebuah jaringan ya yang terhubung keluar. Kalau kita lihat ke internet, ya, jadi ada komputer PC yang terhubung ke internet. Contohnya punya saya yang terhubung ke wireless ke access point mendapat IP 11 karena dari Telkom, dari Indovision ya, Megavision. Saya dapat 1.1 ya. Otomatis ini routernya, otomatis komputer saya adalah 1.5 ya. Kemudian komputer host ini kita sharing ya. Perangkatnya menggunakan dalam VMware menggunakan VMnet 0. Ya, saya akan tunjukkan gambar VMware. Kalau gambar ini kelihatan Pak? Nggak saya sharing? Yang VMware? Tidak muncul Pak. Kenapa? Nggak muncul Pak, nggak ada, ngeblank. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu harus di-share dari sini sebentar. Oke, saya akan share dulu. Di mana? Stop sharing yang ini. Agak sulit di sini untuk pindah-pindah share. Di mana tadi? Ya, saya akan share dulu. Bagaimana untuk share semua ya? Optimas. Oke, biar aja di sini. Baik. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa jaringan kita terhubung ya. Ini kelihatan ya Pak, yang VMware. Jadi edit virtual network editor. Ya, kita lihat bahwa VMnet 0 di bridge ya ke perangkat yang wireless. Otomatis kalau kita menggunakan VMnet 0 maka dia akan terhubung ke jaringan luar eksternal. Itu akan dilakukan oleh router. Yang kedua adalah VMnet 1 yang ke bawah. Ini sifatnya adalah host only ya, tapi nggak usah menggunakan DHCP.
kita matikan saja DHCP-nya. Ya. Maaf Pak. Ya. Nggak kelihatan Pak, ngeblank. Oh, ngeblank ya? Sebentar. Ya. Saya balikin lagi ya. Oke, sebentar Pak. Terima kasih. Stop sharing sebentar. Saya akan sharing lagi. Sekarang gimana? Halo? Sudah Pak. Ada ya? Oke. Ada. Jadi saya balik lagi ya. Jadi saya tadi sudah punya wireless komputer saya terhubung ke wireless dengan ke access point menggunakan wireless. Kemudian saya akan coba di sini edit virtual network editor. Jadi di dalam VMware saya bisa menghubungkan sebuah suite namanya VMnet Suite Virtual. Ngeblank Pak Gede. Masih ngeblank? Ngeblank Pak Gede. Oh iya Pak, sebentar. Oh, menunya Pak. Ya, Menunya ya? Oke. Jadi saya harus share beberapa buah. Mana share-nya? Nah, sekarang saya pindah share-nya ke... Yang ini bisa masuk ya? Tapi kalau yang ini nggak bisa ya? Ya, ngeblank Pak. Yang satunya ngeblank. Share lagi, share konten, share browser. Kayaknya nggak bisa screen. Nah, ini dia. Kalau begini? Kelihatan, Pak? Ah, iya, jelas. Kelihatan, Pak? Ini saya share screen aja berarti. Oke, di sini tadi ada VMnet 0 ya. Saya kan punya lengkapnya adalah drivernya Broadcom ya. Jadi VMnet 0 saya bridge ke dalam Broadcom otomatis. Kemudian ini akan digunakan untuk router untuk menghubungkan ke eksternal. Untuk yang ke internal saya gunakan VMnet 1 host only ya. Ya, host only aja. Jadi ada dua, satu ke internet dan satu host only. Jaringan yang hanya ada di dalam komputer host. Baik. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, oke, saya kembali ke router ya di sini. Baik, saya kembali ke sini. Ya, saya akan buat 4 buah. Ini kelihatan gambarnya Pak? Yang ini. Kelihatan. Yang di sini, yang komputer ini di VMware kita bikin 4 router Debian, server Debian, Kali Linux sama client Windows XP. Jadi kita lihat di sini, ya. Kemudian untuk lengkapnya, si Debian yang pertama akan terhubung dengan VMnet 0. Yang lengkap kedua terhubung dengan VMnet 1. Untuk UCGet akan terhubung dengan yang kedua ini server akan terhubung menggunakan VMnet 1. Begitu juga yang keduanya ini menggunakan VMnet 1. Maka semuanya akan terhubung. Kalau saya balik lagi ke dalam VMware, router ada 2 langkah. Langkah pertama VMnet 0, langkah kedua VMnet 1. Yang Debian cuma menggunakan 1 langkah yaitu VMnet 1. Yang Kali Linux juga menggunakan VMnet 1. Yang klien juga menggunakan VMnet 1. Jadi ketiga-tiganya sudah terhubung. Ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa menyiapkan untuk persiapan instalasi adalah di dalam CD-nya saya sudah sediakan untuk download ya. Kemudian ada situsnya ya, sudah bisa di-download. Kemudian atau Bapak Ibu bisa cari juga sendiri, ada Debian 10, bisa pakai Debian 9 juga boleh. Tapi karena saya gunakan 10, karena saya cuma punya 1 DVD, dan sumber di internet itu cuma ada Debian 10 kalau untuk repositori. Debian 9 sudah tidak ada, maka saya gunakan Debian 10. Di Debian 10 juga banyak yang dikurangin. Jadi beberapa fitur kita harus instalkan. Contohnya untuk if config, kita harus install NetTool dan sebagainya. Juga untuk lengkap, kita sebut lagi ENS, biasanya kita gunakan
gunakan LAN karena RTH 0 ini juga ada perubahan. Tapi Bapak Ibu kalau punya 9 boleh dipakai yang 9 juga. Tapi syaratnya adalah 3 DVD-nya ada karena repositorinya akan dilakukan lokal. Nah, kalau saya menggunakan yang 10. Tapi nggak apa-apa. Kemudian begitu juga dengan yang Kali Linux. Kali Linux juga sumber ISO-nya dimasukkan di sini. Nanti begitu Bapak install, dia akan melakukan boot dari DVD, yaitu DVD itu akan melakukan langkah-langkah instalasi. Nah, setelah ketiganya terinstall, nanti Bapak Ibu dari Linux bisa lakukan nmap, ya, seperti ini. Nmap, kemudian kira-kira nmap buat ini apa sih penjelasannya? Nanti Bapak Ibu bisa isi di situ. Jadi, lakukan nmap praktek untuk melakukannya. Kemudian penjelasan boleh di-capture, ya sedikit saja potongkan, kemudian dipaste di jobsheet-nya. Kemudian nanti di-uploadkan. Jadi, kita lihat apakah perintah yang ada di modul itu bisa dijalankan di nmap. Ya, Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya ini nmap in S100.1.254. Intinya apa? Kemudian tolong ditambahkan capture screen. Jadi itu mungkin sedikit pengantar untuk praktek mandiri. Kemudian nanti berkembang di materi selanjutnya, Bapak Ibu akan melakukan penguatan hardware atau melakukan IP table. Jadi nanti di sini akan dipasang firewall supaya tidak bisa tipping atau dan sebagainya. Kemudian akan membuat juga jadi DMZ. Di sini nanti fungsinya DMZ, artinya komputer di sini bisa diakses dari luar dengan hanya cukup mengakses routernya. Jadi kalau routernya diakses, ini sudah bisa dipanggil. Contohnya web server dipanggil, kita cuma memanggil PC hostnya saja, PC routernya saja. Dan nanti banyak kalau kita keluar chapter modulnya, Bapak Ibu bisa pelajari di situ, kemudian praktek menggunakan jobsheet yang disediakan. Untuk modul sendiri ini dibuat oleh LP3KPTK, jadi tugas saya cuma menjelaskan bagaimana kita melaksanakan praktekum, karena sudah dipatok seperti itu modulnya, isi kontennya seperti itu juga. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk ini? Bagaimana? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cukup jelas Pak? Pak. Iya. Mau bertanya Pak, boleh Pak? Boleh Pak. Ini Pak berkaitan dengan KB. Mungkin Pak ya. Kan satunya kalau tidak salah seminggu Pak untuk KB 1. Nah kebetulan saya belum siap untuk resource-nya Pak. Itu. Paling ya lagi nyiapin dulu resource-nya dan di download dan sebagainya. Iya. Sebelum kapan Pak ya? Iya. Kalau Bapak halo? Jadi gini, ada LK yang hanya teori yang diisi, itu bisa dikerjakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka saya buka, ini ada LK ya, setelah bahan bacaan ada lembar kerja di atas sesi 1 ada lembar kerja ya. Ini kan bisa dikerjakan manual atau artinya hanya soal-soal latihan biasa. Itu bisa diisi, tapi untuk praktek mandiri bisa Bapak kumpulkan kapan saja setelah siap. Yang penting dikerjakan dicoba prakteknya, kemudian bisa dikumpulkan setelah, misalnya di sesi 1 belum selesai untuk tugas yang jobsheet 1. Maka di sesi 2 Bapak harus kumpulkan jobsheet 1 dengan jobsheet 2. Bagaimana seperti itu? Ya Pak, siap. Untuk LK itu udah di download. Ya. Soalnya ada 3 buah soal untuk Ya. LK 1. Paling itu dulu pengen ya Pak. Iya. Nanti jobsheet bisa sekaligus, misalnya Bapak mengerjakan itu kan bisa berurut kerjanya. Misalnya jobsheet 1 itu membuat jaringannya, mencoba untuk nmap, kemudian dilanjutkan oleh jobsheet 2 yaitu membuat membuat firewall. Ya, jadi bisa langsung 2 jobsheet dikirimkan di minggu kedua.
Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Jadi santai saja. Cukup, terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak Budi mau nambahkan, Pak Budi? Ada Pak Budi? Lanjut Sana ya? Dilanjut aja, Pak Agung. Kalau gitu, ya siap kalau gitu. Gimana Bapak? Masih berpuasa hari ini? Alhamdulillah. Tidak ada halangan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita cukupkan saja gitu. Ya, Pak. Oh gitu, baik. Kalau gitu, kita cukupkan saja ya. Nanti kita barangkali saya akan persiapkan juga untuk untuk materi yang selanjutnya. Tadi ada video yang harus diupload, kemudian ada. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, maaf, di sini ada kesulitan. Kita ada buat forum di sini, forum pendampingan peserta ya. Nanti saya tambahkan di sini misalnya topik baru, misalnya topiknya adalah tentang kesulitan masalahnya apa, atau melalui chatting aja di sini. Di sini di dalam, ada chat ya, kita bisa chat di sini. Karena setiap kita melakukan interaksi dengan LMS, maka dia akan menghasilkan sebuah penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu ada permasalahan dalam praktek, kita bisa lakukan dengan chat atau dengan forum. Nanti pasti saya akan pantau tiap hari. Kalau ada chat juga misalnya nggak dijawab hari ini, paling siangnya atau sorenya. Seperti itu. Bagaimana Pak? Pak Budi? Pak Budi? Iya, Mbak. Pak Agung, sorry maaf. Pak Agung? Ya. Pak Budi atau Pak Agung yang nanti merekam? Saya nanti. Nanti Kenapa? yang merekam ini videonya nanti ada kan bisa di-share di grup ya? Ada. Setelah meeting selesai ya? Baik. Ya. Soalnya masih ada beberapa yang kesulitan masuk Pak Agung. Oh gitu, ya sudah saya rekam. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi kita kembali mungkin lagi. Ya. Budi. mungkin nih tadi kan Pak Agung penjelasan udah selesai. Kemudian beberapa peserta udah diberi kesempatan untuk bertanya. Mungkin apabila dari peserta udah mungkin paham, mungkin saja bisa live meeting, tetapi kita tetap meeting sampai jam 10. Kita fasilitasi teman-teman yang baru masuk. Iya. Jadi mungkin kalau ada yang baru masuk, mungkin ada pertanyaan yang mungkin terlambat, yang baru masuk jam 9. Ya kita tetap open meeting sampai jam 10. Namun untuk para peserta yang mungkin sudah paham apa yang akan dikerjakan, mungkin tidak ada masalah kalau misalnya mau live. Ya, betul. Iya, begitu Pak. Jadi forum meetingnya masih saya buka. Kalau ada Bapak Ibu ada yang nanya yang baru masuk, kalau yang sudah paham bisa Bapak Ibu mengerjakan atau melakukan mengerjakan aktivitasnya, bisa mengerjakan LMS atau kalau aktivitas lain silakan. Begitu aja Pak Budi ya. Silakan Bapak Ibu. Izin tanya Pak Agung. Ya boleh Pak. Ini Pak siapa nih Pak? LMS-nya kapan aktifnya Pak? Untuk mesinnya? Ya, saya sudah tanya sama Pak Pak Bunani, kata Bunani masih diperbaiki. Tapi nanti pasti ada pengumumannya. Mohon maaf Bapak. Jadi untuk TKJ lumayan banyak ya, ada hampir 200 orang. Jadi mungkin admin pengembang LMS-nya bingung kewalahan ya. Jadi tadinya gini ceritanya, ada beberapa server, mereka pecah. Rupanya yang dipecah itu dikumpulkan dalam sebuah server yang kecil, bandwidth-nya dan kapasitasnya. Jadi lambat kemarin sekarang dikembalikan lagi. Seperti itu ya Bu Pak Budi ya, permasalahan di servernya. Ya, mungkin seperti itu. Sehingga mungkin sekarang tim LMS sedang mensinkronisasi lagi data pesertanya yang disesuaikan dengan kelas-kelasnya, sehingga tidak ada tertukar lagi antara kelas
C dengan kelas D, mudah-mudahan seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau untuk LK-nya bisa diunduh di mana Pak untuk sementara jika LMS-nya belum aktif Pak? Boleh saya upload, bisa saya upload nanti di apa namanya di alamat yang server, atau mau saya lewat WA juga boleh. Tapi lebih baik di alamat server saja ya, biar diunduh, kan kecil itu. Yang menyediakan apa downloadan tuh, diupload di situ aja ya. Halo? Oh, yang alamat download IP sama file-file referensinya itu Pak ya? Iya, boleh di situ, atau nanti saya taruh di apa namanya di 11923564190 itu Pak. Iya betul. Cuma nanti kalau pengerjaannya setelahnya diuploadnya nggak boleh dikirim pakai WA atau ke situ, harus melalui LMS karena mendapat koin. Oh iya Pak. Ya. Ini mah ini sudah dikerjakan Pak sambil nunggu LMS-nya jalan. Iya. Jadi kalau ngirim ke saya langsung menggunakan WA atau menggunakan apa, nggak ada koinnya di LMS-nya, seperti itu. Pak mau tanya Pak? Ya Pak. Dari Supriyadi Pak. Ya Pak Supri, gimana sehat? Alhamdulillah. Iya. Pak, itu kalau kelasnya belum berubah, pengiriman tugas nanti berpengaruh. Kayaknya kalau akunnya tetap nempel di situ ya. Kalau Bapak misalnya akunnya A, pasti berkasnya ada di situ juga. Kemanapun dipindahkan kelasnya, berkasnya ada. Biasanya seperti itu kalau di LMS. Ya. Jadi nanti kalau kelasnya berubah, tetap tugas. Iya, kalau kan itu cuma gini, akun Bapak pindahkan ke kelas itu, tapi isi akunnya itu di database kan sudah ditulis tidak akan berubah. Ini seperti itu biasa. Nanti saya konfirmasi ke itunya pengembangnya. Oh iya. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Di sekolah ya Pak? Belum libur? Belum Pak. Mau from home Pak. Oh gitu. Oh. Seminggu sekali. Kami seminggu sekali Pak. Udah libur. Ya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Saya tambahkan Pak Supriyadi, mudah-mudahan tim LMS tidak melakukan reset dari itu ya, sehingga nanti meskipun Bapak udah dipindah kelas, tapi semua aktivitasnya udah masih tidak hapus. Kalau memang nanti hapus terreset ya, mungkin Bapak Mengulang lagi Pak. ya begitu Pak, seperti itu Pak. Oke Pak. Kira-kira hari ini selesai Pak mungkin ya pembagian kelasnya Pak ya? Saya belum bisa memastikan Pak, karena ya tim saya juga tidak bisa memonitor dari sisi sistem prosesnya seperti apa, hanya bisa chat ke ketua tim LMS-nya apakah sudah selesai atau belum, itu aja Pak. Mungkin ini untuk TKJ aja Pak atau dengan kelas yang lain Pak? Banyak Pak. Jadi selain TKJ ada kelas dari mapel lain yang juga sama. Oh iya. Disinkronisasi pesertanya Pak. Oh iya baik. Mungkin saya baca-baca dulu bacaannya nanti Pak. Sambil menunggu kondisi kelasnya Pak. Pak, siap. Semangat Pak. Siap Pak. Bapak dan Ibu, informasi dari tim LMS, sistem udah bisa diakses. Silakan Bapak Ibu untuk mengecek kesesuaian kelasnya masing-masing.
Siap. Terima kasih, Pak. Mohon diinfo kembali di WhatsApp apabila kelasnya masih salah Bapak dan Ibu. Siap, siap. Pak Budi, kenapa ya kemarin teman-teman malam ininya nggak ada apa namanya apa job sheet-nya apa kumpulan tugas. Halo Pak Budi? Di server yang Calung ya Pak? Iya, kayaknya mah mereka di server yang Calung kayaknya kemarin tadi malam. Jadi cari-cari saya kasih tahu tugasnya ada di sini. Di saya ada tapi di tempat dia nggak ada. Mungkin replikasi gitu. modulnya nggak lengkap kayaknya Pak. Atau harus nyelesain dulu apa bacaan dulu baru keluar itu? Enggak. Karena sepertinya mungkin seperti itu. Ya, ya Pak. Iya, silakan. Udah bisa, udah masuk ke kelas D sekarang. Sudah benar. Coba dicek Pak. Sudah masuk Pak. Sudah di kelas D. Dicek kayaknya. Dicek ada nggak itu apa namanya tugas kumpulan tugas praktek yang job sheet? Siap. Sudah ada Pak. Sudah ada. Oke, itu baru 2 ya. Nanti ditambahkan beberapa setelah dikerjakan. Jadi yang kedua itu firewall. Nanti itu nyambung nggak begitu panjang pekerjaannya karena sesi pertama sama yang kedua itu tinggal nambahkan firewall. Nanti sesi ketiganya harder, guest harder atau host harder. Sesi keempatnya DMZ. Yang kelima kembali lagi ke ke jenis-jenis uji coba penyerangan ya. Nanti ada the DOS kalau nggak salah di situ. Kemudian yang keenamnya pencegahannya. Pencegahannya itu bisa di praktek itu menginstal IDS saja, IDS sistemnya, detection system, intruder detection system. Kemudian di yang keenam, Bapak Ibu nanti minta dibikin autentikasi server yang menghubungkan router Cisco dengan dengan Debian-nya. Jadi nanti pakai GNS supaya bisa menjalankan secara simulasi. Jadi ada ya semuanya Pak ya. Sudah bisa dibuka ya kontennya. Sudah. Bapak boleh keluar apa ya? Terus ya silakan Pak. Silakan. Bapak Ibu yang lain yang belum masuk silakan Pak. Kalau penjelasannya cukup, kalau ada yang mau bertanya silakan, ini dibuka untuk sampai itu saja. Gantian Pak sama yang lain yang belum masuk. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam.